Hai sahabat Dikes, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat wet custom body kit untuk Dikes yang seperti sebelah saya ini menggunakan resin. Resin yang saya gunakan adalah resin Apkas atau biasa orang bilangnya itu adalah resin merah. Ini bisa dibeli di toko cat atau di toko material, bisa juga dibeli di toko kimia-kimia ya. Ini harganya sangat terjangkau, 40.000 per liter. Bahan resin ini juga digunakan untuk bahan untuk wet body kit mobil benerannya. Jadi saya bikin wet body kit Dikes sama seperti bikin wet body kit pada mobil-mobil benerannya, seperti ini. Atau bisa juga untuk pembuatan bahan kapal atau kapal laut, itu biasanya pakai resin ini. Bisa juga digunakan untuk bak atau kolam air atau kolam ikan ya. Kolam ikan menggunakan resin. Ya, inilah bahannya. Jadi kita di sini akan bagaimana caranya mencampur resin ini supaya bahannya nanti menjadi kuat, fleksibel, mudah dibentuk dan halus. Ketika diamplas itu tidak kasar atau bisa diamplas ya, jadi halus. Biasanya kan untuk resin sendiri yang kita tahu biasanya keras. Nah, ini nanti bisa jadi halus. Bagaimana rahasianya? Ikuti terus, tonton video ini sampai selesai. Ayo kita menuju ke workshop kita. Saya menggunakan resin merah atau disebut dengan resin Apkas kode 108-3126. Ada berbagai macam tipe dan jenis-jenisnya. Ada yang sebagai bahan untuk menjadikan akrilik atau resin bening, ada resin epoksi yang biasa buat campuran cat, ada juga resin Apkas yang biasa digunakan untuk pembuatan kerajinan. Kita akan mencampur resin ini dengan talet. Yang saya gunakan di sini adalah talet bayi. Kenapa saya menggunakan bayi? Karena ukuran butir-butirannya itu sangat halus sekali dan bisa benar-benar menyatu dengan resinnya. Untuk rasio pencampurannya adalah 50/50 atau 50% resin dicampur dengan 50% talet. Dalam pencampurannya saya lakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama 30% dulu supaya dalam pencampurannya benar-benar bisa bercampur dengan sempurna, karena apabila kita langsung mencampurkan satu bagian talet ke dalam satu bagian resin itu akan susah dalam pencampurannya, sehingga lebih baik dicampurkan secara bertahap. Di sini saya mencampurkan 30%-nya dulu, ini sepertiganya dulu, jadi talet yang saya masukkan itu sepertiganya, lalu saya tambahkan lagi sepertiga lagi, kita aduk lagi supaya menyatu dengan resin. Ini saya tambahkan lagi sepertiga yang terakhir, saya aduk. Tingkat kekentalan adalah seperti ini. Ini sudah tercampur satu bagian resin dengan satu bagian talet. Saya menggunakan ukuran sendok, 4 sendok resin dicampurkan 4 sendok talet. Saya tambahkan dengan air. Ini saya menambahkan setengah sendok air.
Fungsi air di sini adalah untuk melarutkan talet sehingga bisa tercampur dengan semula dengan resin. Untuk mengetes kekentalannya kita bisa coba seperti ini, kita ambil sedikit. Apabila masih meleleh atau lumer ke bawah jatuh itu maka belum kental sempurna. Nah, seperti ini. Untuk mengetesnya adalah kita ambil sedikit. Apabila sudah tidak jatuh seperti ini berarti ini tingkat kekentalannya sudah pas. Kita ketok-ketokkan supaya bubble-bubble di dalam campuran resinnya itu bisa keluar. Saat kita mengaduk akan menghasilkan bubble atau gelembung-gelembung udara di dalam campuran resin. Itu akan merugikan sekali apabila tidak kita treatment atau kita tidak tangani dengan baik, karena hasil akhirnya nanti akan berpori cukup besar. Kita lakukan resting atau tidak diamkan dulu. Untuk hasil yang lebih baik kita resting atau diamkan campuran resin dengan talet ini kurang lebih selama 3 atau 4 jam. Lebih bagusnya lagi 6 jam. Kita diamkan saja supaya bubble-bubble di dalamnya itu bisa keluar. Ini proses yang sudah jadi, terlihat di permukaan campuran resinnya ada seperti pori-pori. Nah, itu adalah lubang-lubang dari tempat keluarnya udara di dalam campuran resin dalam bentuk bubble di dalam. Ini sudah saya diamkan selama 6 jam. Selanjutnya kita akan aplikasikan untuk membuat custom wet body kit untuk diecast skala 164. Campurkan dengan katalis. Ini katalis biasa. Setiap pembelian resin pasti satu paket dengan katalis. Untuk perbandingan pencampuran katalis dengan resin, kita menggunakan perbandingan 1:10. Jadi 10 bagian resin dicampurkan dengan 1 bagian katalis dalam ukuran volume. Pencampuran katalis jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Apabila terlalu sedikit, untuk pengerasnya itu atau pengeringan itu akan sangat lama dan bahkan terkadang tidak bisa mengering atau lembek, jadi tidak keras, tidak bisa mengeras. Apabila terlalu banyak akan menjadi sangat keras, mudah pecah atau susah sekali untuk dibentuk atau diamplas. Ketika dibentuk akan mudah sekali pecah karena tingkat kekerasannya kurang seimbang. Kita aplikasikan ke bagian-bagian body diecast yang akan kita custom. Seperti ini ada fender, set skirt, bumper, belakang, diffuser atau sayap. Proses pengerasan atau pengeringan normalnya adalah 6 jam sampai 12 jam. Saya seringkan atau saya tunggu sampai 6 jam.
Ini setelah kering akan mengeras seperti ini. Jangan khawatir dalam pembentukannya, ini sangat mudah sekali atau lunak, tapi memiliki daya yang kuat. Saatnya kita untuk membentuk sesuai dengan desain yang kita inginkan. Walaupun sudah padat, tapi ini mudah sekali dalam membentukannya, mudah sekali untuk diukir. Mungkin teman-teman biasa menggunakan e-putih atau lem kapal itu ya, bisa sangat cepat sekali tanpa menunggu 6 jam. Mungkin setengah jam aja sudah keras, sudah padat, tapi dalam pembentukannya akan mengalami kesusahan karena terlalu keras. Mungkin bisa juga dengan menggunakan dempul mobil dalam pembuatan wet body kit custom diecast. Menurut saya kurang efisien karena ketika menggunakan dempul mobil mudah sekali pecah, dan dalam pengamplasan juga cukup sulit dalam pengamplasannya karena memerlukan tenaga lebih untuk pengamplasan. Sedangkan menggunakan resin atau fiber seperti ini, kita mudah dalam pembentukan. Cukup dengan cutter seperti ini kita ukir, lalu untuk pengamplasan juga akan sangat cepat sekali dan juga menghasilkan kualitas yang bagus karena lebih halus dengan kemungkinan pori-pori sangat kecil sekali, jadi lebih rapat. Untuk daya rekatnya juga tidak perlu dilakukan lagi. Ketika sudah mengeras, maka akan kemungkinan untuk lepas atau copot sangat jarang sekali. Perekatannya itu sangat bagus sekali. Fungsi air dalam pencampuran bahan tadi, resin menjadi fleksibel, mudah dibentuk dan tidak gampang pecah karena talat benar-benar larut ke dalam resin, sehingga mudah sekali dibentuk, tidak terlalu keras. Kita amplas, kita cukup menggunakan amplas biasa, amplas kertas. Untuk tahap pertama kita gunakan amplas nomor 360 supaya tidak terlalu kasar. Selanjutnya dilanjutkan dengan amplas nomor 400, lalu nomor 800.
Supaya video ini tidak terlalu panjang karena project ini harus melewati banyak proses pengerjaan, setelah selesai akan saya share dalam video selanjutnya. Saya contohkan yang sudah jadi di project sebelumnya. Ini adalah Hot Wheels Toyota Scion FRS yang saya custom dengan wet body kit. Setelah selesai pengerjaan body kit dilanjutkan dengan proses finishing. Ini sudah dilakukan varnish, pengecatan sudah dilakukan varnish, udah finishing, jadinya akan seperti ini, halus, dapat dibentuk sesuai keinginan atau bisa sangat presisi ya, tergantung kita dalam pembentukannya. Ini bisa sangat presisi dan ini kuat, jadi apabila terjatuh normal ya, tanpa dibanting. Kalau terjatuh normal aja tidak dibanting, ini tidak pecah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Silahkan dibuka untuk diskusinya di komentar. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kita supaya lebih bermanfaat.